Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0D021042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi perpajakan. Pertama, biaya dibayar di muka. Pengertiannya, biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga, karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk aktiva lancar. Segala biaya bayar di muka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya bayar di muka tersebut. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. Berikut ini jenis-jenis biaya dibayar di muka untuk bisnis, diantaranya. Yang pertama, free rent atau biaya sewa gedung atau kendaraan. Hal ini dibayar sebelum bangunan digunakan. Prepaid insurance, biaya asuransi bisnis kecil. Prepaid sales atau biaya untuk gaji dibayar di muka, dan prepaid interest atau biaya beban bunga dibayar di muka, dan beban pajak, beban tagihan utilitas, iklan dibayar di muka, dan lisensi dibayar di muka. Apa saja sih yang dianggap sebagai biaya dibayar di muka? Berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Yang pertama, sewa atau membayar ruang komersional sebelum menggunakannya. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Yang keempat, gaji atau kecuali jika Anda menunjak gaji. Yang kelima, taksiran pajak. Yang keenam, beberapa tagihan utilitas. Dan yang ketujuh, beban bunga. Metode pencatatan dibayar di muka. Yang perlu dilakukan setiap akhir bulan setelah membuat jurnal penyesuaian adalah membuat laporan ayat jurnal penyesuaian. Walaupun biasanya hal ini akan diminta oleh internal audit atau pengecekan, namun tidak ada salahnya kamu membuat laporan penyesuaian. Bila bisnismu tidak mempunyai internal audit, maka kamu dapat melakukan sebagai bagian dari pengendalian. Cara ini dilakukan supaya biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan andal dan akurat, sehingga pembebanan atas biaya dibayar di muka tidak sampai kurang atau salah dalam penyajian di laporan keuangan, baik dalam laporan keuangan laba rugi maupun neraca. Contoh biaya dibayar di muka. Misalnya kamu membeli polis asuransi untuk bisnismu dalam 1 tahun dengan harga Rp2.100.000. Kamu membayar polis asuransi ini menggunakan bayar di muka dan akan menggunakannya sepanjang tahun berjalan. Pada saat kamu membeli polis asuransi, maka akun biaya bayar di muka berada di debit karena menunjukkan peningkatan aset. Langkah selanjutnya, kreditkan akun kas untuk menunjukkan penurunan nilai kas yang kamu miliki. Jadi jurnalnya yaitu tanggal 1 bulan 1 2022, akunnya biaya dibayar di muka yang berada di debit senilai Rp2.100.000 dan kas menurun dan berada di kredit senilai Rp2.100.000. Hal yang kamu lakukan setiap bulan adalah menyesuaikan akun dengan jumlah polis asuransi yang kamu gunakan. Jangka waktu polis asuransi tersebut adalah 1 tahun, maka total biaya Rp2.100.000 dibagi 12 bulan atau 1 tahun, sehingga kamu mengeluarkan biaya
175.000 setiap bulannya. Selanjutnya, biaya polis asuransi senilai 175.000 akan disesuaikan di akun debit lalu dikurangilah akun preference atau expense dengan kredit. Ulangilah proses ini setiap bulannya sehingga polis asuransi digunakan dan akun aset kosong. Jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2022. Nama akunnya biaya yang berada di debit senilai 175.000 dan biaya dibayar di muka yang berada di kredit senilai 175.000. Tujuan biaya dibayar di muka yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatatkan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau pay budi atau PSK. Kesimpulannya, biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar di muka ini dapat dicatat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Perusahaan yang harus memilih salah satu dari pendekatan tersebut tidak boleh menggunakan kedua-duanya, karena perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting point pencatatan dan pada ayat jurnal penyesuaian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan saat penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.